Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Yes, kalau semuanya sudah siap, bangkit berdiri. Berdiri. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau tes suara kita. Mau nyanyi buat Tuhan lebih kencang, lebih bersemangat lagi. Oke, adik-adik. Oke, kakak. Yes, kita mau berdoa dulu sebelum kita menyanyikan puji-pujian kita. Oke, ikutin kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, yang sungguh luar biasa, sepanjang hidup kami. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami bisa bersekolah, bisa makan yang enak, semua karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami mau bersyukur, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, siapkan hati kami, untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, siapkan suara kita. Kita mau nyanyikan pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Yang semangat ya adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan sekali lagi nyanyikan dari awal. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar apa? Lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yeay. Jadi dari lagunya kita harus pilih jalan yang sempit. Nah, yang sempit walaupun jalannya sempit tapi Tuhan memberkati kita. Oke, yuk kita mau lanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Apa tuh? Yesus jagoanku. Nah, adik-adik udah tahu kan, udah pada belajar ya kemarin Paskah. Lagu Yesus jagoanku. Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa kita, dari iblis-iblis jahat itu. Yuk kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus jagoanku.
Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa, hampilah hampimpa, Yesus pujaanku. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Dia Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup, dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis yang buta apa? Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia nyanyikan lagi sekali lagi dari awal. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa, Yesus pujaanku. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup, dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan. Sekali lagi katakan, dia Tuhan kita dan jagoan kita. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Kak Angel udah capek belum? Belum nih. Belum, walaupun udah ngos-ngosan tapi kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan. Yuk, kita Tuhan sudah menyelamatkan kita, artinya kita menang atas maut. Nah, yuk kita mau nyanyikan pujian kita, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ku bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay. Gak apa-apa.
Gak, tadi kayak kecepatan juga sih. Nggak usah, nggak apa-apa lah. Iya, makanya cacat banget dah. Oke, kita doa penutup. Doa firman ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik boleh nih duduk semuanya. Kita mau duduk manis, mau buka telinga kita selebar-lebarnya supaya firman Tuhan bisa kita dengarkan dengan baik, bisa kita pahami, dan bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, yuk ikutin Kak Naomi berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah menyanyi buat Tuhan, menyembah untuk Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan hati kami, menolong kami di dalam keseharian kami, supaya kami terus hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan berkati guru kami yang akan mengajar, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan langsung dari perkataan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Bye bye. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Puji nama Tuhan, sudah lama. Semua sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Oke, sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Oke. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Barnabas. Hari ini Om akan melanjutkan kisah yang kemarin. Jadi masih berlanjut dengan kisah yang kemarin. Ya, pelajaran hari ini adalah memberikan kita pelajaran bagaimana Tuhan berkuasa menolong dan menjaga anak-anaknya, menjaga hamba-hambanya, baik dalam bahaya maupun di dalam kecelakaan yang akan menimpa semua hamba-hambanya. Karena Tuhan memiliki kuasa. Jadi dia sanggup menjaga dan melindungi kita semua anak-anaknya. Nah, kisah ini dimulai dari bagaimana Paulus meninggalkan sebuah pulau, yaitu pulau yang bernama Siprus. Paulus kembali melanjutkan perjalanannya. Paulus pergi ke sebuah kota. Kota itu bernama kota Listra. Kota apa adik-adik? Kota Listra. Nah, sesampai di sana Paulus dengan berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak yang ada di kota itu. Banyak orang-orang berkumpul mendengarkan apa yang Paulus sampaikan. Paulus menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua manusia. Bagaimana dia telah berkorban bagi kita. Dia telah mati di atas kayu salib dan dia juga telah bangkit bagi kita semua manusia. Orang-orang tersebut yang ada di kota Listra itu mendengarkan apa yang Paulus sampaikan. Dan di tengah-tengah orang-orang banyak itu, Paulus melihat ada seorang pemuda, seorang yang cacat. Adik-adik tahu cacat? Ya, yang namanya cacat ada anggota tubuh yang tidak berfungsi. Ada salah satu anggota tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Si pemuda itu dia cacat, lumpuh dari sejak lahir. Kasihan ya adik-adik ya. Tetapi si pemuda ini dia begitu serius mendengarkan apa yang Paulus sampaikan. Dan dia percaya apa yang Paulus sampaikan itu adalah betul-betul suatu
kebaikan Tuhan. Paulus menatap pemuda itu dan dengan suara yang nyaring Paulus berkata, "Hai anak muda, berdirilah tegak di atas kakimu sendiri." Tiba-tiba anak muda itu bangkit dari tempat duduknya. Langsung dia melompat dan berjalan ke sana kemari. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya kaget. Wah, ada apa ini? Wah, hebat. Orang cacat, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Hebat. Ini pasti dewa ini. Wah, orang-orang banyak yang ada di sana itu yang mendengarkan Paulus semuanya terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa yang dalam rupa manusia. Mereka sekarang ini menjadi sibuk, bukan saja mau mendengarkan lagi Paulus, tapi mereka sibuk mau menyembah kepada Paulus dan Barnabas. Bayangkan adik-adik, karena orang-orang yang ada di saat itu menyangka bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang bisa membuat mujizat, yang bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali. Mereka sibuk mengambil karangan bunga, bahkan ada orang yang sibuk mengambil lembu untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas yang mereka anggap sebagai manusia dewa. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan berani berkata kepada mereka, "Stop, stop. Hai orang-orang, jangan kalian berbuat seperti itu. Apa yang kalian perbuat adalah sia-sia." Adik-adik tahu kenapa Paulus berkata seperti itu? Ya, karena Paulus sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Paulus tahu bahwa dia adalah hanya manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan. Paulus dengan berani mengingatkan kepada orang-orang yang ada di situ. Ingat, aku adalah manusia biasa sama seperti kalian. Jangan kalian menyembah aku. Aku adalah manusia, bukan dewa. Yang harus kalian sembah adalah Tuhan. Tapi orang-orang saat itu tetap tidak mau percaya. Mereka tetap terus mau menyembah Paulus. Paulus dengan susah payah terus mengingatkan, jangan berbuat seperti itu. Kami hanya manusia biasa. Yang bisa membuat mujizat itu hanya Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di sekitar itu sudah mulai tenang. Mereka mulai kembali mendengarkan apa yang Paulus katakan. Tiba-tiba adik-adik, datang segerombolan orang dari kota lain. Mereka datang membujuk orang-orang yang ada di situ yang sedang mendengarkan Paulus. Mereka menghasut mereka. Lalu tiba-tiba orang-orang yang tadinya mendengarkan Paulus tiba-tiba menjadi marah. Mereka mengambil batu dan mereka melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Bayangkan adik-adik, Paulus dan Barnabas tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak berbuat jahat. Mereka hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi orang-orang di sana itu, karena hasutan dari orang-orang jahat, mereka mengambil batu dan melempari Paulus. Terus mereka lempari dengan batu. Dan tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Mereka menyeret Paulus dan Barnabas keluar kota. Dan mereka membiarkan mereka tergeletak di tanah. Dan mereka pikir mereka pasti sudah mati. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang banyak itu pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas. Mereka berpikir, biarkan saja mereka. Kalau mereka dewa, pasti mereka bisa hidup kembali. Nah, orang-orang itu pergi. Apa yang terjadi adik-adik?
Apakah Tuhan meninggalkan Paulus dan Barnabas? Apakah Tuhan Yesus membiarkan hambanya Paulus dan Barnabas mati sia-sia? Tidak, adik-adik. Setelah orang-orang banyak itu pergi, datanglah murid-murid yang percaya kepada Tuhan. Datang mengelilingi Paulus dan Barnabas yang sedang tergeletak di tanah. Mereka berkeliling membuat lingkaran. Tiba-tiba Paulus dan Barnabas bangkit kembali. Mereka langsung pergi bersama-sama. Mereka kembali menuju sebuah kota, yaitu kota yang minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Kokobas. Yaitu mereka pergi sebuah kota yang bernama Antiokhia. Di sana Paulus dan Barnabas berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan. Paulus dan Barnabas mengingatkan mereka, menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Paulus menyampaikan mereka, jangan takut. Walaupun kita harus mati karena kita memberitakan firman Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kita. Pasti ada upah yang besar bagi kita di surga di sana. Nah, dari pelajaran kita pagi hari ini adik-adik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sanggup melindungi anak-anak. Kalau Tuhan sanggup melindungi Paulus dan Barnabas dari ancaman maut, dari ancaman kematian, karena dilempari batu oleh orang-orang banyak saat itu, Tuhan juga sanggup melindungi kita adik-adik. Dimanapun kita berada, ketika kita berpergian, jangan lupa adik-adik untuk berdoa. Minta penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menjaga dan melindungi kita semua adik-adik. Adik-adik di rumah percaya kepada Tuhan? Tuhan sanggup melindungi kita semua? Amin. Tetap setia adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Hai. Hai. Kembali lagi ke sesi challenge. Yeay. Oke Kak Am, hari ini kita challenge siapa nih? Kayak biasa Kak Mary, pastinya ayat Hafalan. Ayat hafalannya hari ini berada di Mazmur 121 ayat 2. Isinya adalah kita baca bareng-bareng ya Kak Am. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pendek dan gampang ya Kak. Gampang banget Kak Mary. Tapi pastinya sangat bermakna karena Tuhan pasti selalu menolong kita. Kita. Oke, kita ulang sekali lagi dari ayatnya Ya, dari Kak. ayatnya. Ayo. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Oke, nanti bisa direkam terus dikirim ke Kak Omi, Kak Bas ataupun Kak Mary. Terus jangan lupa waktu selama ibadah bisa difoto, divideoin dan juga dikirimin ya ke kakak-kakaknya biar nanti dapat poin yang sangat banyak. Oke, itu aja dari kita. Yuk sebelum kita menutup ibadah kita berdoa bareng-bareng. Yuk. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, kami mau menyelesaikan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami akan firman Tuhan yang telah dibagikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bye bye. Bye bye.